Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah kita untuk pertama kalinya bertemu ya di kelas 7 di semester 1. Begitu pula dengan materi yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama yaitu tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Mungkin di antara anak-anak belum ada yang kenal dengan Ibu ya. Ibu adalah guru PAI di kelas 7. Nama Ibu Heni Indriani, SPD. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama agar pembelajaran di hari ini dilancarkan dan dimengerti oleh anak-anak semua. Kita mulai ya membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang akan Bu Guru sampaikan hari ini bisa dimengerti oleh anak-anak semua. Oke, capaian pembelajaran pada bab ini yaitu anak-anak mampu menganalisis akidah Islam, mengetahui Asmaul Husna, dan anak-anak juga semoga mampu memahami makna dari nama-nama Allah. Nah, tujuan dari pembelajaran bab ini yaitu yang pertama adalah menganalisis akidah Islam sebagai ketentuan prinsip yang dipegang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kandungan makna beberapa Asmaul Husna untuk mengenal Allah sebagai Tuhan yang disembah. Yang ketiga, memahami arti iman kepada Allah. Yang keempat, memahami arti dari nama-nama Allah. Oke, yang pertama akan kita bahas ya ini, yaitu adalah arti iman kepada Allah. Apa sih iman itu? Terutama iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua alam semesta adalah ciptaannya. Iman kepada Allah termasuk dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Nah, yang berikutnya adalah makna Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna itu? Mungkin sebagian anak-anak sudah ada yang tahu ya, bahkan sudah hafal mungkin nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang 99 itu. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna. Slide-nya kita kembali ya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Maka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Di sini jelas ya anak-anak ya dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Oke, selanjutnya Asmaul Husna seperti yang kita ketahui berjumlah 99. Cuma di sini Bu Guru hanya menjelaskan 4 terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah Al-Alim, artinya Allah Maha mengetahui apa yang tampak dan yang gaib. Perilaku apa saja yang bisa diwujudkan dalam meyakini sifat Al-Alim? Yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu pengetahuan dengan cara merenungi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Khabir, artinya yaitu Allah Maha Waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Perilaku yang dapat diwujudkan yaitu hendaklah kita waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang kita lakukan. Karena apapun yang kita lakukan itu adalah pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai sifat Al-Khabir, yaitu Maha Waspada dan Maha Mengetahui. Yang berikutnya adalah As-Sami, artinya Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Nah, di sini perilaku yang mencerminkan keimanan kepada As-Sami bahwa kita harus selalu berupaya agar segala perbuatan merupakan perkataan yang baik karena Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Yang keempat adalah Al-Bashir, yaitu Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Perilaku yang mencerminkan kita dengan meyakini sifat Al-Basir yaitu adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa
yang terjadi di alam sebagai renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hikmah apa yang bisa kita dapatkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu kita akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam surah Al-Mu'min ayat 51. Yang kedua, hati-hati, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ini juga terdapat surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang masa hidup kita tidak akan pernah merasa rugi. Dan ini terkandung dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Mungkin surat-surat yang tiga ini sebagai bahan tugas di rumah ya anak-anak ya, agar mencari ayat atau surat Al-Mu'min ayat 51, Ar-Ra'd ayat 28 dan Al-Asyr ayat 1 sampai 3. Silahkan dicatat di buku dan artinya ditulis juga sebagai bahan untuk pembelajaran kita ke depannya. Mungkin dari sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nah, Ibu harap di pertemuan yang akan datang eh, tolong dihafalkan Asmaul Husna yang 99 dan akan kita review kembali di pertemuan yang akan datang mengenai Asmaul Husna. Mungkin sampai sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.